Kembali lagi dengan aku, Tiffany. Cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pada suatu persamaan garis lurus yaitu dapat dilakukan dengan 1. Tentukanlah titik potong X dan Y dengan cara membuat X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kedua, gambar pada diagram Sertasius. Ketiga, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yaitu bisa dilakukan dengan dua cara. Langkah pertama yaitu dengan menguji 0. Jika uji 0-nya benar, maka daerah yang 0,0 itu benar. Jika uji 0-nya salah, maka daerah yang sebelahnya yang benar. Oke, langkah keduanya itu dapat dilakukan dengan perkalian. Anggap saja kalau koefisiennya kan koefisien X kita fokuskan, kalau dia positif positif, kalau dia negatif negatif, dan kemudian tanda. Kalau tanda besar atau besar sama dengan itu positif, dan kalau kecil dan kecil sama dengan itu artinya negatif. Nah, ketika kalau positif kali negatif maka dia negatif, kalau positif kali positif maka dia positif. Nah, kalau dia hasilnya nanti negatif, maka daerahnya itu dia di bawah. Kalau umpamanya hasil kalinya adalah positif, maka dia daerah himpunan penyelesaian itu di atas garis. Oke? Contohnya ini ya, 5X tambah 3Y besar dari 15. Ini kita mau gambar ya daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti langkah pertama adalah kita tentukan ketika X dan Y adalah 0 untuk menentukan titik potong sumbu X dan Y ya. Jadi yang pertama ketika X sama dengan 0, berarti 5X tambah 3Y besar sama dengan 15. X-nya 0 ya. Berarti 3Y besar dari 15, Y sama dengan 15. 3 pindah menjadi bagi, Y itu 5. Jadi kalau ini 0, ini 5. Nah, sekarang ketika Y itu yang 0, berarti 5X tambah 3Y sama dengan 15. 5X, Y-nya yang 0. Oke, berarti 5X sama dengan 15. X sama dengan 15. 5 pindah menjadi bagi, 15 bagi 5 itu 3. Berarti ketika Y 0, X 0. Nah, berarti kita dapat titik pertama itu 0,5 dan titik kedua itu 3,0. Jadi, nah sekarang berarti kita jadi umpamanya di sini saja. Titik 0,5 berarti di sini ya. Oke. X-nya 0, Y-nya 5, ini kan Y. Ini X. Sedangkan ini 3,0 berarti X yang 3, Y-nya yang 0. Oke, garisnya begini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya itu? Ya, coba kita yang pakai titik koordinat uji coba 0,0 ya. Jadi kita masukkan di sini. Ketika 5X tambah 3Y besar dari sama dengan 15. Masukkan 0. 0 besar dari 15. Apakah betul 0 besar dari 15? Tidak. Otomatis ini kan daerah 0,0. Oke? Berarti daerah ini bukan. Oke? Yang daerah hasilnya berarti yang sebelah sini. Ini daerah hasil. Lanjut, cara kedua itu lihat dari persamaan ini. 5X tambah 3Y besar dari 15. Yang pertama adalah lihatlah koefisien X, yaitu yang ini. Yaitu 5. 5 itu positif kan? Oke, berarti dia positif. Oke. Nah, besar dari sama dengan itu artinya dia positif. Ingat, besar dari sama dengan atau besar dari itu hasilnya positif. Kalau yang kecil dari sama dengan atau kecil itu negatif ya. Berarti sini tinggal kalikan. Positif hasilnya positif. Nah, positif artinya yang di atas itu yang daerah hasilnya. Ini kan bawah, ini atas. Oke, berarti jawabannya itu daerahnya di sini. Oke, sama dengan tadi kan? Oke, berarti kita dapat titik pertama kita adalah 0,5 dan titik kedua kita 3,0. 3,0. Oke, itu simpan untuk yang pertama. Nah, sekarang kita pakai yang kedua ini. 3X tambah 5Y besar dari 15. Nah, ini juga Cece pakai titik 0,0 ya untuk titik potongnya. Kalau ambil 0 berarti X sama dengan 0. 3X tambah 5Y sama dengan 15. X-nya 0. 5Y sama dengan 15, Y sama dengan 15. 5 pindah menjadi bagi 5. 15 bagi 5 3, 0,3. Nah, ketika Y-nya yang 0. Ketika Y-nya yang 0 itu berarti 3X tambah 5Y sama dengan 15.
Y-nya yang 0 ya. Y-nya 0. Berarti X sama dengan 15. 3 pindah menjadi bagi 3. Enggak, 15 bagi 3 5. Berarti titiknya ini 0,5. Berarti titiknya ini 0,3. Ini X, Y ya, ingat. Dan titik kedua itu 5,0 X, Y. Ingat selalu dalam diagram Sertasius itu X, Y. Nah, sekarang kita gambarkan pada diagram Sertasiusnya. Untuk garis pertama yang ini kan 0,5 dengan 3,0. Ini Y, ini X. 0,5 berarti 5. 3,0 berarti X-nya 3. Oke, berarti dia garisnya di sini. Sorry, anggap saja dia ketemu ya. Oke, kita fokus di sini ya. Nah, untuk menentukan daerah DHP-nya kita uji 0,0 ya. Kalau 5X tambah 3Y besar dari 15, ketika dia 0. Benar? Salah. Berarti yang di daerah 0,0 itu bukan daerah hasilnya. Berarti daerah hasilnya itu dia sebelah sini kan? Yang sebelah sini daerah hasilnya. Atau gampangnya CC arsir saja ya, yang bukan. CC arsir yang bukan daerah hasilnya. Berarti ini bukan. Ini bukan. Oke? Ini bukan. Tergantung dari guru kalian ya. Kadang-kadang guru kalian ada yang minta yang diarsir itu daerah DHP-nya, ada yang diarsir itu yang bukan daerah DHP-nya. Kalau untuk soal yang ini CC minta yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke? Sekarang ini kita gambar dulu diagram Sertasiusnya. 0,3 berarti X-nya yang 0, Y-nya yang 3. Itu X-nya 0, Y-nya yang 3. Yang ini X-nya yang 5, Y-nya yang 0. X-nya yang 5, Y-nya yang 0. Oke, kita gambar seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan daerah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, berarti kita uji saja 0,0 ya. Oke, 15. Berarti 0 besar dari 15. Benar atau salah? 0 besar dari 15 kan tidak salah kan? Berarti ada daerah 0,0 itu yang salah. CC arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya ini yang CC tidak arsir. Tantang. Yang di ABC itu mana? Yang ini. Cara menentukan persamaan garis dari suatu diagram Sertasius itu gampang saja. Jika garisnya miring bagaimana terserah, yang penting dia garisnya miring, maka titik Y itu akan menjadi koefisien X dan titik di X akan menjadi koefisien Y. Sedangkan yang bagian C-nya sama dengan angka persamaannya itu caranya adalah dikali antara kedua titik tersebut. Nah, kemudian untuk menentukan pertidaksamaannya besar dari atau kecil dari sama dengan, maka kita pakai uji 0,0 atau uji perkalian dari video yang lalu ya. Kalau seperti ini lihat, dia kan hanya garis lurus kan, bukan garis miring seperti ini. Nah, kalau garis lurus seperti ini, ya Y punya Y, X punya X. Jadi di sini X itu yang 6, Y itu yang 4. Nah, ini kan daerahnya kan dia ke bawah sini kan, ke kiri, berarti dia kecil dah. Nah, sedangkan si Y dia kan yang ke bawah sini daerahnya kan, berarti dia juga yang kecil dari. Berarti dia jawabannya itu ini. Kita kembali ini garis pertama dulu ya. Ingat, yang X itu adalah Y dan Y itu adalah X. Jadi garis ini, lihat titik ini kan, berarti untuk 2 itu adalah milik si X, dan untuk negatif 4 adalah milik si Y. Nah, untuk yang bagian C-nya ya kali saja 2 kali negatif 4, negatif 8. Nah, sekarang untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Lihat, dia di sini kan daerah bawah, atau gampangnya kita uji 0 saja ya. Ini kan daerah 0, berarti kita harus benar. Kalau harus benar, 0. 0 diapakan dengan negatif 8? 0 itu besar dari negatif 8. Oke? Betul kan? Berarti di sini adalah 2X kurang 4Y besar dari sama dengan negatif 8. Karena kan 0 lebih besar daripada negatif 8. Jadi kalau kita lihat di sini dia benar, berarti daerahnya ada 0,0 itu di sini. Oke? Kalau mau pakai uji cara yang itu, lihat koefisien Y dengan tanda pertidaksamaan. Di sini kan koefisien Y itu sudah negatif 4. Dalam kata lain Y itu sudah negatif. Dan besar dari sama dengan itu adalah positif. Negatif kalau positif itu negatif, berarti arti daerah dia di bawah. Betul kan?
Berikutnya ini kita perkecil dulu. Bisa dibagi 2 kan? Semua dibagi 2 jadi 2x bagi 2x. Negatif 4 bagi 2 negatif 2 y besar dari sama dengan negatif 8 bagi 2 negatif 4. Oke, nah sekarang untuk garis berikutnya kan si ini. Oke, lihat dia garis lurus. Kalau garis lurus langsung saja berarti itu punya x bukan punya y lagi ya, punya x karena dia garis lurus. Berarti di sini x dengan 3. Nah, dia kan daerahnya ke kiri sini kan atau dia menuju 0. Berarti itu daerah yang kecil. Berarti dia kecil dari sama dengan 3. Oke, berarti itu ABC-nya adalah kenapa CC Y-nya besar dari sama dengan ya, ini kan Y, dia besar toh. Oke. Di sini kan CC ada X besar dari sama dengan 0. Iya, X kan lebih besar sama dengan 0 karena daerah sini. Oke. Ini berarti CC mau ambil dulu yang persamaan pertamanya itu ini. Ini persamaan kedua. Oke. Nah, untuk yang pertama itu lihat berarti X-nya 4X. Nah, untuk Y-nya lihat yang bagian X. Sini. 1 kan? Berarti dia tambah Y karena positif. Untuk menentukan C-nya itu atau yang di sini itu berarti tinggal sekali saja. 4 kali 1 itu adalah 4. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya ya, kita uji 0 saja paling gampang. Nah, lihat sini. Di sini kan daerahnya 0. Oke? Berarti 0 dengan 4 itu ya supaya dia benar. Karena kalau benar kan dia daerah 0,0. Oke? Berarti dia 0 itu kecil dari. Oke? Atau kita tulis ulang itu 4x tambah y kecil dari sama dengan 4. Atau kalau kita mau coba pakai yang perkalian, kan lihat saja koefisien y itu positif. Oke? Dan kecil dari sama dengan itu artinya dia negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti dia artinya di bawah, di bawah. Oke? Ini atas ya, ini bawah. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Untuk yang kedua kita lihat lagi nih, X-nya berarti di Y. Berarti dia 2X. Dan untuk Y-nya kita lihat di X. Berarti 2 plus 2Y. Untuk daerah bagian sininya berarti itu dikali saja. 2 kali 2, 4. Nah, kalau begini kita perkecil saja ya, dibagi dengan 2. 2X bagi 2, X. Plus 2Y bagi 2, Y. 4 bagi 2, 2. Oke, nah sekarang untuk menentukan tanda pertidaksamaannya ya. Nah, ini kan kita uji 0 saja gampangnya. 0 dengan 2. Nah, di sini kita lihat daerahnya dia itu ini. Lihat garis ini ya. Dia itu bukan daerah 0,0. Dalam kata lain kita harus buat dia salah. Kalau salah berarti besar dari. Oke? Berarti untuk penyusun persamaannya adalah X tambah Y besar dari sama dengan 2. Atau kalau kita mau menentukan dengan cara perkalian, lihat saja ini kan positif Y. Tanda besar dari sama dengan kan artinya juga positif. Positif kali positif, positif. Berarti dia daerah atas. Nah, ini kan atas. Ini bagian atas kan? Dan dia benar. Jawabannya adalah CC mau ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, untuk yang pertama dulu. Ingat, yang Y itu jadi X ya. Berarti 4X. Yang X jadi Y. Tambah 6Y. Untuk menentukan daerah sini itu tinggal dikali saja. 4 dikali 6 itu 24. Nah, kalau ada begini kita perkecil saja ya. Dengan bagi 2. Berarti 4X bagi 2, 2X. 6Y bagi 2, 3Y. 24 bagi 2, 12. Nah, sekarang untuk menentukan pertidaksamaannya. Nah, lihat di sini. Dia kan termasuk daerah 0,0. Berarti kita harus benar ya. Harus benar. Berarti kecil dari. 0 kan kecil dari 12. Oke? Sehingga untuk tanda pertidaksamaannya itu menjadi kecil dari sama dengan. Atau kalau kita mau coba pakai perkalian bisa. Nah, koefisiennya di sini adalah positif. Berarti positif. Kecil dari sama dengan itu negatif. Negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti dia daerahnya di bawah. Di bawah kan? Oke, ini kan. Dia di bawah. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan kedua. Ini titik yang Y itu adalah untuk X. Dia negatif 3. Berarti negatif 3X. Dan untuk X sendiri itu menjadi Y. Berarti 2 plus 2Y. Untuk di bagian sini tinggal dikali saja. Ini
kali ini, yaitu negatif 6. Bisa perkecil tidak? Tidak, ini paling kecil kan? Nah, sekarang untuk menentukan pertidaksamaannya, di sini, dia kan bukan daerah 0,0. Lihat, ini kan garisnya kan? Dia bukan daerah 0,0, berarti kita harus bikin dia salah. Kalau salah ini berarti 0 kan seharusnya besar daripada negatif 6. Supaya salah berarti lebih kecil, oke? Jadi Cece bisa tulis itu ulang 3x tambah 2y kecil dari negatif 6. Atau kalau kita membuat yang perkalian, itu kan y itu positif. Kecil dari sama dengan itu negatif. Jika dikalikan itu positif kali negatif, negatif. Berarti dia di bawah. Kan? Oke, ini atas ya. Berarti persamaan kita sudah benar. Nah, berarti jawaban itu adalah, di sini Cece bilang ini yang 1, ini 2, ini yang 3. Sorry, soalnya Cece salah crop dia punya soal. Oke, yang pertama, yang garis 1 kan dia garis lurus, berarti ini langsung saja, berarti ini punyanya Y. Ingat ya, kalau garis lurus itu berarti kalau di Y, ya Y. Oke, yang pertama itu milik Y, 4. Oke, nah sekarang dia daerahnya itu di bawah sini, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu dia kecil dari sama dengan. Oke, nah sekarang untuk yang kedua. Yang kedua ini, nah kalau dia sudah miring begini berarti X punya Y punya X ya. Nah sekarang untuk si X dulu, berarti yang ini, berarti ini X 5X. Nah untuk Y ini, oke, 5Y sama dengan 5 kali 5. Untuk daerah sini ya, tinggal dikali saja, itu kali ini kali ini 25. Perkecil ya dengan dibagi 5. 5X bagi 5 X, 5Y bagi 5, Y, 25 bagi 5, 5. Nah sekarang untuk menentukan tanda pertidaksamaannya ya, ini kan uji nol saja ya. Nah lihat sini, ini garisnya kan, dia itu terletak di daerah 0,0, berarti harus benar. Yang benar itu adalah kecil dari 0, kecil dari 5 ya. Oke, berarti kalau Cece tulis itu X sama Y kecil dari sama dengan 5. Atau kalau Cece mau menggunakan yang perkalian, ini kan positif. Kecil dari sama dengan itu negatif. Positif kali negatif, negatif. Artinya dia di bawah. Ini kan garisnya. Dia di bawah dan benar. Untuk persamaan ketiga. Nah sekarang ini milik si X. Karena dia miringnya. Berarti 8X. Dan untuk si Y itu ingat yang miringnya berarti punya X. Berarti plus 4Y. Untuk daerah sininya tinggal kali saja. 8 dikali 4 itu 32. Perkecil dengan bagi 4 ya. Kalau bagi 4 berarti 8 bagi 4 2x tambah 4y bagi 4 y 32 bagi 4 8. Nah sekarang untuk menentukan pertidaksamaannya, kita uji nol saja ya. Ini kan garisnya, dia di daerah 0,0, berarti kita harus bikin dia benar. 0 itu kecil dari negatif 8. Sehingga kalau kita tulis ulang itu begini. Oke? Atau kalau kita mau menggunakan yang perkalian, koefisiennya itu positif untuk Y dan kecil dari sama dengan itu adalah negatif. Kalikan positif kali negatif, negatif. Artinya dia di bawah. Ini garisnya kan, dan dia di bawah. Oke, berarti persamaan kita itu adalah yang ini, dan ini. Kalau di jawaban soal aslinya itu berarti di ABC-nya itu dia adalah C. Oke? Titik pojok atau titik optimum adalah titik-titik yang terdapat pada daerah DHP maupun pada saat di garis Y maupun di garis X ataupun di perpotongan antara kedua garis ya. Yang penting daerah DHP. Cara menentukan titik optimum atau titik pojok itu adalah, pertama, gambarlah persamaan-persamaan tersebut dalam diagram Sertasius dengan cara mencari titik-titiknya dengan uji ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 atau sembarang nilai asli yang menurut kalian gampang. Kedua, setelah menggambarkan pada diagram Sertasius dan menentukan daerah DHP-nya, carilah titik-titik optimum tersebut. Ketiga, ketika titik optimum merupakan perpotongan antara dua garis tersebut, maka cara untuk mencari titik potongnya adalah dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Oke? Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua.
Wah, ini ya besar dari 0 kan semua, jadi ya tuh usah diperhitungkan ya. Cece bikin dulu yang pertama ya. Ingat kalau begini kita harus gambar dia dalam diagram Sertasius ya. X tambah 2Y sama dengan 12. Cece ambil jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Nah sekarang jika X nya yang 0, maka Y nya adalah 12 bagi 2, 6. Berarti ini titik 12,6. Oke. Nah sekarang untuk yang kedua, ini ya, 2X tambah Y sama dengan mirip ya. Sekarang jika Y nya yang 0, maka X nya adalah 12 bagi 2, itu 6. Sekarang kalau X nya yang 0, maka Y nya sama dengan 12, berarti titik 6,12. Oh, baku terbalik ya. Jadi kalau kita gambar pada diagram Sertasiusnya itu, X nya itu ada 6 dan ada 12, Y nya itu ada 6 dan ada 12 juga. Oke, 6 dan 12. Oke, titik pertama itu 12,6, X nya yang 12, Y nya yang 6. Berarti begini ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah X nya yang 6, Y nya yang 12. X nya 6 dan Y nya 12. Anggap saja ini kena ya. Oke, ini yang kedua. Dia kan besar dari yang pertama. Berarti yang pertama besar dari, dia daerahnya kalau uji 0,0. Sebenarnya ini pasti daerahnya yang ke atas ini. Tapi ya kita uji 0 saja ya. Ketika kita uji 0 ini, X tambah 2Y besar dari sama dengan 12, uji 0. 0 besar dari 12, tidak kan? Maka daerah 0,0 itu bukan daerah DHP. Ingat kalau CC RC itu berarti yang bukan ya. Kemudian untuk yang kedua, ini yang kedua ya, besar dari, uji 0 lagi. 0 besar dari 12 bukan kan? Berarti yang daerah 0,0 itu bukan DHP. Atau dalam katanya itu yang ini DHP ya. Ingat, CC selalu RC itu yang bukan. Titik optimum itu kan atau titik ekstrim itu adalah titik-titik yang ada pada daerah DHP atau daerah DHP ini kan. Nah kita fokus saja di garis-garisnya. Berarti ini di 12, titik potor antara keduanya, dan di 12X. Oke, ini dua titik. Nah sekarang bagaimana cara CC cari yang ini? Ya untuk cari cara yang ini adalah dengan cara eliminasi atau substitusi. Yang baku potong adalah garis 1 dan garis 2. Wah, ini garis 2 ya. Oke, berarti kita eliminasi saja. Yang pertama itu kan ini, X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah ini, 2X tambah Y sama dengan 12. Cece mau kasih eliminasi X dengan cara kali 2 kan. Berarti kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2X tambah Y sama dengan 12. Bagaimana caranya untuk mengeliminasi X? Dengan cara dikurang. Jadi 2X kurang 2X itu eliminasi 4Y kurang Y itu 3Y. 24 kurang 12, 12. Berarti Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Oke, nah sekarang untuk mencari si X, Cece substitusi saja. Kalian mau yang di ini atau yang persamaan ini? Cece ambil saja yang pertama ya. Cece mau substitusi di yang pertama. Berarti ganti Y-nya dengan 4. Kan substitusi, berarti ya diganti. 2 kali 4, 8. 12. X sama dengan 12. 8 pindah menjadi negatif 8. 12 kurang 8, 4. Oh, ternyata ini titiknya adalah ini, X nya 4 dan Y nya 4,4. Nah sekarang mari kita lihat. Berarti titik ekstrim kita adalah ini kan Y. Berarti X nya 0, Y nya 12. Ini lagi, ini kan X, berarti X nya 12, Y nya yang 0. Dan kemudian yang ini atau yang ini ya, sekarang 4,4. Jawabannya adalah D, yang ada di sini ya. Sebenarnya titik ekstrim itu 33 ini, tapi yang di ABC hanya ada ini ya, jawabannya ya ini. Oke. Oke, nah ini berarti persamaannya ada ini dan
nih. Nah, ingat langkah pertama itu kita harus gambar dia, usahakan di diagram Sertasius ya. Nah, yang pertama ini kan X besar dari 2. Nah, kalau tanda begini berarti dia pasti dia punya garis itu lurus ya. Oke? Berarti ini 2 lurus ke atas. Dan dia itu besar, otomatis daerahnya tuh bagian sini kan? Kan 3 besar, 4 besar, oke? Ingat yang CC arsir itu selalu yang bukan ya. Oke, nah sekarang ini X kecil dari 8. Ini 8. Tak. Kecil dari 8 berarti dia daerah DHP-nya sini. Ingat CC selalu arsir itu yang bukan. Oke. Nah, sekarang untuk si Y. Y itu besar dari 0. Oh, kalau besar dari 0 otomatis sudah daerah sini kan? Oke. Dan X kecil dari 6. Berarti ini 6. Oke, dia Y ini. Dia kecil dari berarti daerah DHP-nya di sini. Otomatis yang bukan itu yang ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini, kalau model persamaan begini pasti dia miring model garisnya. Ingat, kita harus ingat kembali cara menggambar di diagram Sertasius. Nah, di sini kita umpamakan X dan Y dalam berbagai sembarang nilai asli, tapi sini Cici lebih gampang lihat kalau 0. Ya, jadi pertama Cici mau ambil ketika Y-nya yang 0. Oke. Maka X-nya adalah 36 bagi 3, 12. Yang kedua adalah ketika CC mau itu X-nya yang 0 supaya kita dapat Y-nya, X-nya 0. Maka untuk Y-nya adalah Y 36 bagi 4 itu adalah 9. Berarti titiknya itu adalah 12,9. Oke. Nah, di sini ya, ini 12 itu X, ini kan. Dan 9 itu si Y. 9 Y ini ada 9. Oke. Kalau ketika kita tarik garis, inilah tantang. Dan dia apa tadi? Kecil dari. Coba kita pakai uji 0,0 ya untuk menentukan daerah DHP-nya. Masih ingat kan? Berarti 3X tambah 4Y kecil dari 36. Kalau 0,0 berarti 0 kecil dari 36. Benar tidak? Benar kan 0 kecil dari 36? Maka daerah ini adalah DHP atau daerah 0,0 itu DHP. Berarti yang bukan itu yang ini kan? CC arsir yang bukan. Oke, nah sekarang untuk menentukan titik ekstrimnya itu, ingat selalu titik ekstrim itu titik-titik yang ada pada daerah DHP titiknya. Oke, yang terbentuk, yang baku potong itu, yang baku kena. Oke, berarti itu dia titik ini. Pertama ini apa? X-nya pasti 0 dan Y-nya itu yang 6. Oke, yang kedua ini. Oh, nanti ini kita harus cari ya. Yang ini, yang ada dulu CC tulis. Yang ini X-nya yang 2, Y-nya yang 0. Yang ini X-nya yang 8 dan ini yang 0. Nah, sekarang untuk cari yang baku kena begini. Ini CC kasih nama ini. Yang pertama tadi itu yang mana ya? Ini. CC kasih nama ini 1, ini cap garis 2, ini CC kasih nama garis 3, dan yang miring itu CC kasih nama garis 4 ya. Nah, sekarang garis ini baku titik potong itu antara garis 4, ini garis 4 dan garis 3. Jadi garis 4 dan garis 3 ya. 3 dan 4. 4 tadi apa persamaannya? Ini kan 3X tambah 4Y sama dengan 36. Sedangkan garis ke-3 itu enak saja, langsung dia 6 di sini. Oke, sehingga langsung kasih masuk saja Y-nya yang 6. Oke, gitu saja ya, gampang. Kalau garis lurus paling enak. Oke, berarti ini 4 kali 6 itu 24 sama dengan 36. 3X sama dengan 36. 24 pindah menjadi negatif 24. 3X sama dengan 36 kurang 24, 12. Berarti X sama dengan 4. Nah, berarti kita dapat di sini titik berikutnya itu adalah X-nya 4 dan Y-nya tadi berapa? 6. Sekarang titik ini sudah, titik ini sudah, titik ini sudah, titik ini. Nah, tinggal yang ini. Tinggal titik yang ini. Dia adalah garis 2 dan garis 4. Ingat garis 4 tadi itu persamaan yang mana? Yang ini kan? Masukkan lagi. 3X tambah 4Y sama dengan 36. Dan garis 2 itu langsung saja karena garis lurus berarti langsung ambil saja angkanya 8. Itu X-nya yang 8. Oke?
X yang 8, bukan Y lagi. Berarti di sini yang kita cari itu si Y. Oke, 3 kali 8 itu 24, tambah 4Y sama dengan 36. Berarti 4Y sama dengan 36. Si 24 pindah menjadi negatif 24. 4Y sama dengan 36 kurang 24, 12. Y sama dengan 12 bagi 4. Ternyata titik ke terakhir itu yang ini adalah titik, ingat X-nya 8 dan Y-nya yang tadi kita dapati. Oke, di ABC kita yang mana yang ada? 4,6. Cara menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu persyaratan, langkah-langkahnya yaitu 1. Buatlah diagram Sertasius berdasarkan persamaan syarat yang ada. Biasanya syarat itu 2, 3, dan selebihnya. Kedua, tentukanlah daerah DHP-nya. Oke? Yang ketiga, tentukanlah titik-titik optimumnya. Yang keempat, masukkanlah titik-titik optimum tersebut ke dalam persamaan yang telah ditentukan di soal. Jika yang diminta nilai maksimum, maka carilah hasil yang tertinggi. Jika yang diminta adalah yang minimum, maka carilah hasil yang paling terendah. Oke? Inilah nanti yang akan kita bawa ke sini. Oke? Sedangkan yang lainnya inilah yang kita gunakan dalam diagram Sertasius untuk mencari XY-nya. Oke? Ini berarti persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke? Ingat, selalu kita gambar di diagram Sertasius. Oke? Yang pertama itu Cece mau ambil tuh yang pertama untuk 0,0 ya. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 60 bagi 4, 15. Oke? Yang kedua adalah jika X-nya yang 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 60 bagi 2, 30. Ternyata titik 15,30. Oke? Nah, yang kedua ini, persamaan kedua lagi. Ini hanya untuk kita tentukan di mana ya garis ini di diagram Sertasius. Memang ribet banget. Nah, sekarang kalau Cece mau Y-nya yang 0. Ini sebenarnya bisa ya kalian pakai angka bilangan asli lainnya, tapi susah. Kita cari yang gampang aja. Oke? Nah, berarti ini X sama dengan 48 bagi 2, 24. Ketika X-nya lagi yang 0, maka untuk mencari Y-nya ya langsung saja. Y sama dengan 48 bagi 4 itu 12. Berarti titik berikutnya adalah 24,12. Nah, kita gambar pada diagram Sertasius ya. Yang pertama itu X-nya ada 15 ini, dan X-nya ada 24. Kemudian untuk Y-nya sendiri itu ada 30 dan ada 12. Nah, Cece gambar 15,30 itu ini. Ingat ya, X dulu baru Y. Anggap saja kena ya, anggap saja kena. Oke, yang itu kan yang ini. Dia kecil dari. Kecil dari itu otomatis ya bagian sini di HP-nya. Kalau kita sudah terbiasa pasti deh. Tapi kalau ini Cece tetap saja ya, kenapa bisa dari situ di HP-nya? Kita uji 0,0. Oke? Kalau dia 0, maka 60. Betul tidak 0 kecil dari 60? Benar kan? Maka daerah titik 0,0 itu benar. Ingat, yang Cece arsir itu selalu bukan. Kemudian titik kedua itu 24,12. Anggap saya kena lagi ya, sorry. Oke, berarti tentukan lagi daerah DHP-nya ya. Ini anggap saja 0. Oke, 0 kecil dari 48. Benar tidak? Benar kan? Berarti daerah yang 0,0 itu benar atau daerah DHP-nya. Sekarang kita menentukan titik optimumnya. Titik-titik yang ada pada daerah DHP ini, dan ini. Nah, kalau ini kan langsung saja 0,12 dengan 15,6. Bagaimana yang ini? Adakah daerah yang titik baku potong begini ya? Pakai cara eliminasi substitusi. Ingat, ini titik ini dia potong dari garis yang pertama dengan garis yang kedua, atau persamaan ini dan persamaan yang ini. Kedua-duanya kita eliminasi substitusi untuk mendapatkan titik potong tersebut atau mendapatkan X, Y-nya ya. Ini kali 2, ini kali 1. 4 kali 2, 8
2 kali 2 4, 60 kali 2 120. Kemudian yang di bawah itu kali 1, ya langsung ditulis saja ya. Nah sekarang kan Cece mau eliminasi si Y. Ini kan dengan cara dikurang positif kurang positif ya, eliminasi, hilangkan. Nah sisa 8 dikurang 2x itu 6x. 120 kurang 48 72. Wah, maka x sama dengan 72 bagi 6 12. Oke, nah untuk mendapatkan si Y-nya kita substitusi saja antara si ini atau ini. Terserah saja ya, Cece ambil saja yang ini. 2x tambah 4y sama dengan 48. Cece ambil yang kedua. Oke, ganti x-nya dengan 12. Kenapa dari mana 12? Dari sini ya. Oke, 48. 12 kali 2 24 tambah 4y sama dengan 48. 4y sama dengan 48. 24 pindah jadi negatif 24. 4y sama dengan 48 kurang 24 itu 24 juga ya. Y sama dengan 24 bagi 4 6. Berarti ternyata titik potong yang ini itu adalah x ya 12 dan y nya itu 6. Nah berarti titik-titik kita itu ini yang pertama, y nya itu yang 12 ya, berarti y yang 12, berarti x yang 0. Ini lagi yang kedua, ini 15 itu x ya, berarti ini 0. Dan yang terakhir tuh 12,6. Nah sekarang kita tentukan nilai maksimumnya dengan cara masukkanlah di syaratnya. Syaratnya apa? Ini tadi 8x tambah 6y. 8x tambah 6y. Oke, yang pertama itu 0 12 ini, yang kedua itu 15 0 ini, dan terakhir tuh 12 dan 6. Oke, masukkan 8x tambah 6y itu ganti yang pertama ini ya, x dengan 0 dan y dengan 12. 0 tambah ini kali ini 72, berarti hasilnya 72. Berikutnya itu yang ini ya, ganti x dengan 15 dan y nya itu 0. 15 kali 8 120 tambah 0, berarti ini 120 ya. Ini yang terakhir, ganti x dengan 12 dan ganti y dengan 6. 12 kali 8 itu 96, 6 kali 6 itu 36, jika cidung belakang itu 132. Wah, nah kita lihat di sini nilai maks atau nilai yang diminta itu nilai maksimum. Nilai maksimum itu ini paling tinggi kan? Berarti jawabannya A. Tapi kalau dia bilang nilai minimum yang soalnya minta, ya nilai minimum berarti ini 72. Oke? Ini yang harus kita masukkan nanti. Oke, sedangkan yang akan dibuat diagram Sertasiusnya itu yang ini. Oke, nah sekarang kita buat diagram Sertasiusnya. Ini persamaannya ada ini dan ini. Oke, yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, kita buat lagi dengan perumpamaan titik 0, dengan 0 dan 0 ya. Oke, jika x 0 maka y adalah 12. Dan ketika enak sekali angkanya. Dan ketika y yang 0 maka x adalah 12 juga. Berarti dia titik 12,12. Ingat ya, x, y. Oke, yang kedua adalah x tambah 2y sama dengan 16 ini ya. Nah ketika x yang 0 maka y nya adalah y sama dengan 16 bagi 2 8. Untuk ketika y nya yang 0, oke, maka x nya adalah 16. Ternyata dia titiknya, ingat, x, y. Oke, nah sekarang kita gambar di diagram Sertasius. X itu ada 12 dan ada 16. Untuk y nya itu ada 12 dan ada 8. Ada 8 dan ada 12. Oke, untuk yang titik pertama itu 12,12 ya. 12,12. Ingat ya, anggap saya selalu kena ya. 16,8. 16,8. Oke. Nah, untuk menentukan daerah DHP-nya, yang pertama ini ya, x tambah y. X tambah y besar dari 12. Kita uji 0,0. Apakah 0 besar dari 12? Tidak. Maka daerah DHP-nya itu yang bukan 0,0. Ingat, Cece selalu arsip itu yang bukan DHP. Sekarang untuk persamaan yang kedua yang ini ya.
X tambah 2Y besar dari 16 uji lagi 0,0. 0 besar dari 16 tidak. Maka dari itu yang DHP itu yang bukan 0, yang bukan daerah 0,0. Nah, maka titik optimumnya itu yang ini, dan ini. Oke, tapi lihat ini. Ada perpotongan antara garis pertama dan garis kedua, sehingga untuk mendapatkan titik ini itu dengan cara eliminasi. Eliminasi titik yang 12 ini kan tadi ini ya. Oke. Berarti itu yang X tambah Y dengan 12 itu persamaannya kan dengan yang ini. Atau yang ini, atau persamaan itu yang ini kan. Yang X tambah 2Y sama dengan 16. Oke, Cece eliminasi saja si X saja langsung. Oke. Dengan cara dikurangi. X kurang X hilang. Y kurang 2Y negatif Y. 12 kurang negatif 16 negatif 4, atau Y sama dengan 4 dikali negatif 1 kan, negatif Y jadi Y, negatif 4 jadi 4. Oke. Nah, untuk mendapatkan X ya Cece substitusi saja di salah satunya. Cece ambil sini saja karena dia lebih gampang. Oke. Dengan ganti Y dengan yang kita dapat tadi 4. Oke, sama dengan 12. Maka X sama dengan 12, 4 pindah menjadi negatif 4. 12 kurang 4 adalah 8. Ternyata titik potongnya ini adalah, ingat, X, Y 8,4. Nah, berarti untuk menentukan nilai minimumnya itu ingat, bawalah ke yang diminta ini, 2X tambah 5Y. 2X tambah 5Y. Oke, titik pertama yang ini ya. Ini. Y-nya yang 12, berarti X-nya 0. Titik yang kedua ini ya. X-nya yang 16 dan Y-nya yang 0. Kemudian yang terakhir tuh ini 8,4. Oke, masukkan. Untuk yang pertama ini ganti X dengan 0, Y dengan 12. Berarti 0 tambah 12 kali 5 60. 0 tambah 60 kan. Yang kedua itu yang ini ya. Ganti X dengan 16 sedangkan Y dengan 0. 12 kali 6 itu 32. 5 kali 0 30 tambah 0 32. Terakhir itu ini. Oke, ganti X dengan 8 dan ganti Y dengan 4. 2 kali 8 16. 5 kali 4 20. Ini tambah ini 30. Oke, nah sekarang apa dia minta? Nilai minimum yang paling kecil antara 60, 32 dan 36 adalah 32. Berarti jawabannya 32. Kalau dia minta nilai maksimum itu 60. Oke, anggap saja ini kan harga per bungkus lilinnya itu 2000. Jadi kalau jumlah bungkusnya itu adalah A saja ya. Jadi untuk harga totalnya itu adalah 2000 A. Oke, nah untuk yang lilin B itu kan harganya 1000. Kita anggap jumlah banyaknya B itu, lilin B itu adalah sejumlah B. Jadi untuk total harga untuk beli banyaknya B adalah 1000 dikali B. Jadi dibilang 1000 B. Ini sudah harga total si B ya, dan ini harga total si A. Kemudian hanya mempunyai modal 800.000, berarti otomatis 2000A ditambah 1000B itu hanya 800.000. Oke? Dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Nah, berarti dalam katanya jumlah ini kan, berarti sesama jumlah. Untuk lilin A kan tadi jumlahnya A, dan untuk jumlah lilin B adalah B, dan jumlah lilinnya itu hanya boleh 500 bungkus lilin. Oke, nah ini kita menggunakan eliminasi atau substitusi untuk mendapatkan jumlah A dan jumlah B ya. Nah, di sini untuk memudahkannya pertama adalah Cici akan mengeliminasi ini nolnya. Oke, nah berarti kita pakai persamaan pertama dan kedua. Persamaan pertama itu adalah 2A tambah B sama dengan 800. Kemudian yang B adalah A tambah B sama dengan 500. Untuk di soal ABC biasanya kan hanya minta persamaan, ini pasti kecil dari ya. Karena mana mungkin lebih dari dong. Kan kalau lebih dari sedangkan dia punya modalnya hanya 800.000, berarti hanya 800.000 ke bawah, enggak ke atas kan. Oke, nah sekarang Cici mau cari itu berapa jumlah A dan B
yang mampu dibeli oleh si pedagang. Otomatis ini Cece eliminasi saja. Lihat B-nya ini sudah sama-sama koefisiennya atau angkanya 1. Jadi Cece eliminasi B saja dengan cara ini plus, berarti artinya diminuskan. Jadi ingatnya kalau tandanya sama maka dia diminuskan. Kalau tandanya berbeda seperti begini, itu berarti nanti dia di plus. Oke? Berarti di sini kita minus 2A minus A itu sisa A. Plus B minus plus B is eliminasi. Oke, berarti sama dengan 800 kurang 500. Itu berarti 300. Ternyata jumlah si A itu 300. Nah, untuk dapatkan si B kita tinggal substitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Di sini Cece ambil di persamaan kedua karena lebih gampang ya. Jadi ketika A tambah B sama dengan 500, Cece kasih masuk A-nya 300 untuk mencari si B. Berarti B sama dengan ini 300 plus pindah menjadi minus 300. Berarti B adalah 500 kurang 300, 200. Ternyata total si A adalah 300 dan total si B adalah 200. Kalau tidak percaya kita coba uji. Uji masukkan dalam sini ya. Kenapa? Karena tadi substitusi kita pakai yang ini, otomatis pasti sudah benar. Oke, kita uji masukkan di persamaan pertama ya. Apakah benar jumlahnya? 2A ganti 300, B ganti dengan 200. Ini kita uji ya, apakah benar? 2 kali 3, 600, 200, 800. Benar kan? Berarti dia mampu membeli A 300 dan B 200. Nah, di sini lagi ya. Suatu perusahaan tas sepatu memerlukan 4 unsur A, berarti satu perusahaan itu membutuhkan 4A dan 6B per minggunya untuk masing-masing hasil produksinya. Nah, kita lihat produksi itu apa? Ada tas dan ada sepatu. Otomatis ini kalau begini kita harus data dulu ya, teman. Berarti Cece tulis di sini tas, di sini sepatu. Nah, di sini kita lihat tasnya dia memerlukan berapa B ya? Tasnya itu memerlukan 1A, berarti A saja Cece tulis, dan 2B, berarti 2B. Oke, sedangkan si sepatu memerlukan 2A dan 2B. Oke, tadi dibilang berapa A-nya? A-nya itu hanya bisa 4A seminggunya kan? Dan untuk B-nya hanya bisa 6. Oke, berarti inilah persamaan kita. Oke, bisa Cece bilang tas itu adalah X dan sepatu itu adalah Y. Jadi persamaannya kita buat seperti ini. Yang vertikal begini. Berarti persamaannya pertama ini. Oke? A itu 1X berarti karena dia si tas. Oke? Kemudian untuk sepatunya itu dia 2A atau Cece tulis saja 2A, baru sepatunya itu Y. Oke, menghasilkan berapa A? Harus berapa A? 4A. Atau dibilang kecil dari ya, bisa saja. Cuma Cece sini sama dengan saya karena kita di sini hanya untuk menentukan mana yang keuntungan maksnya didapat. Oke, nah kemudian kita fokus yang di B-nya. Oke, untuk B yang X itu hanya 2 dan B untuk si Y itu 2. Berapa B-nya itu harus 6. Nah, di sini langsung saja berarti ini persamaan pertama, persamaan kedua kita eliminasi. Dengan cara Cece mau eliminasi Y saja ya supaya gampang karena angkanya sudah sama-sama 2. Jadi tak usah dikalikan apa-apa gitu kan. Nah, karena tandanya sama berarti dia dikurang. Oke. Nah, X kurang 2X berarti negatif X. Positif 2Y dikurang positif 2Y itu eliminasi.
4 dikurang 6 itu adalah negatif 2. Karena dia negatif hasil terakhir tidak boleh, maka harus dikali negatif 1. Sehingga menjadi negatif X kali negatif 1, X. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Ternyata X adalah 2. Nah, sekarang kita cari Y dengan cara substitusi saja ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Cece maunya yang pertama saja karena lebih gampang angkanya ya. Jadi X tambah 2Y sama dengan 4. Ganti X dengan 2. 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4. 2 pindah menjadi positif 2. Pindah menjadi negatif 2. 2Y sama dengan 4 kurang 2. 2. Y sama dengan 2 bagi 2 atau 1. Ternyata kita dapat X-nya itu 2 dan Y-nya itu 1. Atau X itu adalah tas dan sepatu itu adalah Y. Oke, kita sudah dapat nilai X dan Y-nya. Sekarang kita buat diagram serta siusnya. Oke, ini untuk menentukan di mana itu jumlah tas dan sepatu yang bisa menghasilkan nilai maksimum ya. Oke, berarti di sini kan ini persamaan kita ada 2. Berarti garis juga kita ada 2. Yang pertama adalah X tambah 2Y sama dengan 4. Ini kita harus buat dulu diagram serta siusnya. Berarti kalau kita ke X tambah 2Y sama dengan 4, kita pilih 0,0 untuk menentukan titiknya ya. Jika X sama dengan 0, berapakah si Y? Si Y itu adalah 2. Dan ketika terbaliknya lagi, ketika Y yang 0, X-nya berapa? Ternyata X-nya adalah 4. Berarti ini titik kita. X0 tadi, Y-nya 2. Ini ketika Y-nya 0, X-nya 4. Berarti ini titik kita. Oke, ini 4,0. Ini 0,2. Kita buat garisnya. Anggap ini lurus ya. Dan dia pasti kan kecil dari mana mungkin. Ini batasmu, stokmu hanya 4A. Baru kau lebih dari 4A. Itu tidak bisa kan? Berarti ingat, Cece selalu arsir itu yang bukan daerah DHP. Oke, yang berikutnya adalah yang kedua. Kita coba 0,0 ya. X-nya 0, berapakah Y-nya? Ternyata Y-nya 6 bagi 2, 3. Nah, sekarang terbalik lagi. Ketika si Y-nya 0, X-nya berapa? Ternyata sama ya. X-nya 6 bagi 2, 3. Ternyata ini ingat, ini ketika tadi X0, Y-nya menjadi 3. Ketika Y-nya 0, X-nya menjadi 3. Ternyata dia di titik 3,3. Oke, dia juga pasti otomatis kecil dari. Oke, di sini. Cece, kenapa sih Cece bisa tentukan di sini di arsir, di sini bukan? Nah, di situ Cece di situ kalian bisa cek di videonya Cece yang sebelumnya untuk menentukan daerah DHP ada, atau nanti ada di bawah Cece kasih linknya. Caranya tuh uji 0,0 saja ya. Langsung saja ya yang kedua tadi. Ini kan ini. Oke. Kalau kita uji 0,0 kan tadi kecil dari 6. Oke. Uji ke 0,0 keduanya adalah 0. Berarti ini 6. 0 kecil dari 6 benar kan? Maka daerah 0,0 ini benar alias dia daerah DHP. Seandainya kalau dia salah, itu berarti dia daerah DHP-nya bukannya 0,0. Oke? Nah, ini lihat ada perpotongan kan di sini. Nah, perpotongan inilah hasil eliminasi dari ini tadi. X-nya 2 dan Y-nya 1. X-nya tadi 2 dan Y-nya 1. Nah, berarti kita sudah dapat nilai X dan Y dalam daerah DHP. Itulah jumlah barang, jumlah tas dan sepatu yang akan menghasilkan nilai max dan minimum. Oke? Jadi yang pertama itu yang ini. Ini titik. Ingat X-nya 0, Y-nya yang 2. Titik ini itu X-nya yang 3, Y-nya yang 0 dan titik perpotongan tadi atau arti eliminasi kita ya. Yang X-nya 2 dan minus 1. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan keuntungan maksimumnya? Bagaimana dong Cece? Nah, kita cari persamaan keuntungan maks itu dari soalnya. Apabila keuntungan setiap tas, jadi kalau untuk tas untungnya hanya 3.000 dan sepatu itu 2.000. Dan jumlah tas itu anggap saja tadi X dan jumlah Y itu adalah dan jumlah sepatu itu adalah Y. Jadi untuk menentukan keuntungan itu adalah harga barang dikali jumlah barang ditambah
harga barang dikali jumlah barang. Nah, jadi inilah syaratnya untuk mendapatkan keuntungan maks. Oke, nah sekarang kita masukkan titik ini. Nah, sekarang kita masukkan nilai X dan Y di persamaan keuntungan maksimum kita. Oke, jadi 3000X tambah 2000Y. Yang pertama adalah titik 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya ganti dengan 2. Ini berapa? 4000. Yang kedua itu adalah titik 3,0, berarti X-nya yang 3, Y-nya yang 0. Berarti dia berapa? 9000. Yang ketiga adalah titik 2,1. Ganti lagi X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 1. 3 kali 2, 6. Dan 2 kali 1 itu adalah 2. 6 tambah 2, 8. Nah, di sini kita lihat yang mana keuntungannya menghasilkan nilai maksimum? Yang ini. Berarti nilai keuntungan maksimumnya adalah 9.000 didapat dari dengan 3 tas dan tidak ada sepatu. Oke? Gitu. Ini ada 3 garis ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Cara untuk menentukan nilai minimum fungsi ini berarti sama saja kita harus cari nilai optimumnya. Itu kita bisa lihat sini. Ini, dan ini. Oke? Nah, titik ini kan kita sudah dapat. Ingat, X, Y, X-nya 0, Y-nya 4 kan? Kalau titik ini juga kita sudah dapat X, Y, yaitu 5 dan 5,5. Nah, sekarang adalah ini. Ini kita tidak tahu berapa. Oke, maka untuk menentukannya itu adalah kita harus cari dulu persamaan garis kedua dan yang pertama. Kan garis kedua dan garis pertama dan kedua yang saling berpotongan. Oke, nah itu caranya. Kita cari dulu persamaan garis dengan melalui 2 titik. C mau ambil dulu persamaan garis yang pertama yang ini. Oke, titik yang kita ketahui itu gini sama 5,5 dan ini titik pusat 0,0. Oke, rumusnya itu adalah X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis melalui 2 titik. Jadi ini titik pertama. Oke, ini titik kedua. Oke, masukkan X kurang X1 nya tadi 0, X2 nya itu 5, Y kurang Y1 nya tadi adalah 0 dan Y2 nya adalah 5. Berarti X kurang 0, X, 5 kurang 0, 5, Y kurang 0, Y, 5 kurang 0, 5. Ini dikali 5X sama dengan 5Y. Kasih pindah 5Y. Pindah sebelah menjadi negatif 5Y. Positif dan negatif kan? Sisa 0. Oke, ini ternyata persamaan garis pertama. Sekarang Cece mau persamaan garis kedua. Nah, masih ingat tidak bagaimana cara carinya? Lihat, ini titiknya ya. Ini titiknya di sini 0,4 dan satu titik sini 4,0. Atau kalau dia kena garis begini, ingat cara yang sebelum di video sebelumnya apa? Yang titik di Y jadi koefisien X dan titik di X jadi koefisien Y. Jadi ini 4 ini yang titik Y jadi koefisien si X. Oke, dan titik si X jadi koefisien si Y, positif 4Y. Untuk di sininya itu adalah ini dikali ini, 4 kali 4, 16. Oke, perkecil dengan cara bagi 4. 4X bagi 4, X, 4Y bagi 4, Y, 16 bagi 4, 4. Ternyata inilah persamaan kedua. Oke, sekarang kita mau cari titik ini ya, yang baku potong. Yaitu antara garis kedua tadi dengan yang garis pertama. Dengan cara dieliminasi dua-duanya. Oke, eliminasi yang pertama dan yang kedua. Berarti 5X kurang 5Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 4. Cece mau eliminasi si X saja, berarti dikali 5 ya. Berarti 5X kurang 5Y sama dengan 0. Ini kali 1 tidak bermanfaat. Oke, ini dikali 5. 5X
tambah ini kali 5, 5Y, ini dikali 5, 20. Cara menghilangkan X itu berarti dikurangkan, positif kurang positif kan habis. Nah sekarang negatif 5Y dikurang positif 5Y itu negatif 10Y. 0 dikurang 20 negatif 20. Berarti Y sama dengan negatif 20 bagi negatif 10. Negatif bagi negatif positif, 20 bagi 10 2. Nah sekarang untuk mencari si Y-nya itu dengan cara substitusi saja di salah satu persamaan yang ini. Cici ambil persamaan yang kedua ya supaya lebih gampang. Untuk mencari X berarti ganti Y dengan 2 yang kita dapat tadi. 4 berarti X sama dengan 4, 2 pindah menjadi negatif 2. 4 kurang 2, 2. Ternyata titik potong ini adalah X-nya 2 dan Y-nya 2,2. Oke. Nah sekarang kita buat cari nilai minimumnya ya XY dengan cara 2X tambah 3Y. Nah yang pertama itu yang ini, itu 0,4. Oke, yang kedua adalah yang ini 5,5. Dan yang terakhir adalah ini si 2,2 yang setengah mati kita dapat. Oke, masukkan ya. Pertama itu yang ini X0 Y4. Ganti X0 dan Y4. Berarti menjadi 2 kali 0 0, 3 kali 4 12. Berarti 0 tambah 12 itu 12. Oke. Yang kedua itu yang ini, ganti X dengan 5 dan Y dengan 5. 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, 10 tambah 15 25. Nah sekarang itu yang ini, ganti X dengan 2, ganti Y dengan 2. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 tambah 6 10. Oke, sekarang mana yang kecil nilainya? Karena kita cari nilai minimum yang ini kan 10. Kalau cari maksimum berarti yang 25. Oke. Nah sekarang ini roti A dibeli dengan harga 5.000 dan dijual dengan harga 5.500 per bungkus. Sedangkan roti B itu dibeli dengan harga 7.500, dijual dengan harga 8.500. Mempunyai modal 1.500.000. Otomatis kalau modal itu berarti harga beli kan? Oke, berarti kita di sini fokus di harga beli dulu untuk menentukan persamaan-persamaannya akan dibawa ke diagram Sertasius untuk menentukan berapa jumlah rotinya ya. Nah pertama itu untuk roti si A, yang kedua itu roti B. Harga belinya berapa? Harga belinya untuk roti A itu 5.000. Sedangkan harga belinya untuk si B itu 7.500. Nah biasanya kan yang untuk menjadi modal itu adalah harga beli. Harga barangnya itu yang kita beli berapa itu modal kita kan. Modalnya itu 1.500. Jadi totalnya si roti A dan roti B kalau ditotalkan itu harus hanya 1.500.000 uang yang kita keluarkan. Oke. Nah sekarang untuk harga jualnya. Harga jualnya si A itu 5.500 dan untuk si B itu 8.500. Oke. Nah berarti di sini untungnya berapa? Untungnya untuk si A itu 500 dan untuk si B itu 8.500 kurang 7.500 1.000 ya. Oke, ini untuk keuntungannya nanti kita cari itu keuntungan max ya. Nah, sekarang kita buat dulu persamaannya. Persamaan pertama adalah ini. Modal, pakai modal. Oke, berarti harga si roti A kan 5.000 harga belinya. Jumlahnya Cece bilang saja A. Oke. Dan untuk si B itu harganya itu 7.500. Untuk jumlahnya itu Cece bilang B. Kan harga beli kali jumlah itu kan total harga. Total harganya itu harus 1.500.000. Oke. Nah sekarang dibilang apa? Kiosnya hanya dapat menampung sebanyak 250 bungkus. Berarti jumlahnya itu harus 250 bungkus saja. Jumlah si A tadi apa? A, dan jumlah untuk si B tadi B. Oke, jadi inilah persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Untuk gampangnya Cece eliminasi nolnya ini 2. Oh hanya 2 yang bisa Cece hapus ya. 2. Ini juga 2. Nah sekarang itu mau diagram Sertasius dulu atau eliminasi dulu? Cece biasanya eliminasi dulu baru gambar. Oke, jadi ini kita eliminasi. Eliminasi si Cece mau eliminasi A saja ya.
karena dia hanya 50 gampang. Kalau B itu susah, aku aja 75. Berarti di sini ini dikali 1, ini dikali 50 karena A-nya ya. Cece mau kasih hilang A. Berarti ini kalau dikali 1 tinggal tulis ulang saja semua. Untuk yang ini kita kali 50. Berarti 50 kali A 50A, 50 kali B 50B, 250 kali 50 itu berapa? 12.500 ya. Oke. Nah, ini kan sesama positif karena sama tandanya maka dikurangi. 50A kurang 50A itu eliminasi. 75B dikurang 50B itu 25B. 15.000 dikurang 12,5 sisa 2,5. Berarti untuk si B adalah 2.500. 25 pindah menjadi per 25. 25 bagi 25 itu 100. Ternyata jumlah si B itu 100. Oke. Nah, sekarang untuk jumlah si A mau masukkan di sini atau di persamaan ini? Cece mau yang di persamaan 2 saja lah, lebih gampang. Oke, kita substitusi itu nilai si B masuk di persamaan kedua. Ganti B dengan 100. Berarti si A adalah 100 pindah menjadi negatif 100. Ternyata si A itu 150 ketika B-nya 100. Nah, di sini kita akan menggambar diagram Sertasiusnya ya, untuk menentukan jumlah barang roti A dan roti B yang maks itu paling bagus yang mana. Oke, nah garis pertama kan yang ini. 50A tambah 75B sama dengan 15.000. Ingat ya, kita ambil 0 dan 0 pertama. Ketika A-nya 0 maka B-nya 15.000 bagi 75 berapa? 200 ya. Nah, sekarang ketika si B-nya lagi yang 0. Berarti A-nya itu berapa? Ternyata hanya 15.000 bagi 50, 300. Oke, nah ternyata titik untuk garis pertama itu adalah, ingat ini tadi ketika X-nya 0 dan B-nya itu atau Y ya 200. Nah, ini ketika X itu A ya 300 dan B itu Y-nya 0. Oke, berarti kita tulis di sini 0,200 ini 300. Oke, dia kecil dari otomatis dia ini yang bukan DHP. Oke, nah sekarang untuk persamaan kedua. Oke, persamaan kedua yang ini kan enak, ini angkanya kecil. A tambah B sama dengan 250. Nah, sekarang ingat 0,0 ya. A-nya itu 0 maka B-nya berapa? B-nya ternyata 250. Ketika sekarang berganti B-nya yang 0, maka A-nya 250. Ternyata dia titik 250 dan 250. Berarti di sini 250, di sini 250. Ingat ya, A itu X, B itu Y. Oke, nah ternyata ini titik kita. Yang ini, dan yang ini. Tadi kita mau apa? Cari keuntungan. Oke. Berarti untuk si roti A itu 500 per roti, berarti kali A. Dan untuk si B itu 1000 per roti. Itu 1000 ya, maka 1000 B. Oke, ingat Y itu B, 200. Sorry, ini B ya, ini A. Inilah susahnya kalau kita harus hafal ininya. Oke, dan untuk si A itu atau si X itu 250 dan 0 dia punya kan. Yang terakhir ini, titik potong itu adalah hasil eliminasi. Berarti ketika B-nya 100 dan A-nya 150. Oke, masukkan. Yang pertama ini ya. Ketika A-nya 0 dan B-nya ganti dengan 200, ternyata 200.000. Oke, 200.000. Cuci tulis begitu ya, 200.000 aja, maaf. Untuk yang kedua itu yang ini, A-nya yang 250. Ganti A dengan 250, B-nya yang 0.
250 kali 500, 125.000 ya. Untuk yang ketiga yang ini, ganti lagi si A dengan 150 dan si B dengan 100. 500 kali 150 itu 75.000 tambah 100.000, hasilnya itu 175.000. Nah, di sini kita cari apa? Dia minta keuntungan maksimum. Oke, keuntungan maksimum itu ya otomatis yang 200.000. 200.000 dapat dari apa? Roti B sebanyak 200 dan roti A itu 0. 200B. Oke? Jadi, kalau dia bilang yang minimum itu yang ini. Oke, yang 125.000.